Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Yohanes Prima Pramudia, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang terkasih, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dari teks persuasi, serta pengertian jenis-jenis, ciri-ciri, dan tujuan dari teks persuasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks persuasi dan langkah-langkah membuat teks persuasi sebelum nantinya kalian akan membuat video persuasi berkaitan dengan apa yang kalian ingin sampaikan, apa yang ingin kalian berikan kepada para pembaca dan pendengar. Maka tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam pelajaran materi pada hari ini. Baik, yang sudah saya katakan tadi, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dan membuat teks persuasi. Di dalam teks persuasi, kaidah kebahasaan ada 6, teman-teman dan sahabat-sahabat yang terkasih. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata bujukan. Kata-kata yang digunakan untuk mengajak, membujuk, atau menghimbau pembaca maupun pendengar. Kata bujukan atau kata ajakan secara tersurat dan tersirat. Jadi ada dua teman-teman ya untuk kata bujukan itu di dalam teks persuasi itu ada dalam bentuk tersurat dan juga ada yang dalam bentuk tersirat. Nah, kata bujukan yang terdapat di dalam teks persuasi secara tersurat itu ada ayo dan mari. Ya, Pak Prima rasa dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian sudah pernah mendengar kata-kata tersebut, entah dari teman, entah dari bapak ibu orang tua kalian, atau sanak saudara kalian berkaitan dengan kata bujukan ayo dan mari. Lalu, kata bujukan yang terdapat di dalam teks persuasi secara tersirat itu ada hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, inilah kata-kata bujukan yang terdapat di dalam teks persuasi. Silakan teman-teman pada kali ini, kesempatan kali ini, Pak Prima persilahkan kepada teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, tuliskan interaksi kalian di dalam kolom komentar pada link YouTube ini. Nah, ketika Pak Prima nanti minta kalian membuat sebuah kalimat dari masing-masing kata kerja atau masing-masing dari kaidah kebahasaan, silakan kalian buatlah kalimat ya dari kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari bersama ini. Tadi yang pertama sudah menggunakan kata bujukan, lalu yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian, namun tidak berupa respons yang berbentuk aksi secara fisik. Nah, di sini contoh kata kerja mentalnya apa, teman-teman? Di sini ada mengira, menduga, mengagumi, berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, ini contoh-contoh kata kerja dari mental, ya, kata kerja mental. Lalu yang ketiga itu ada kata kerja imperatif. Apa sih kata kerja imperatif? Kata kerja yang pada fungsinya berisi kata perintah atau mempertegas kemauan. Nah, perintah teman-teman, kata kuncinya adalah perintah atau mempertegas kemauan dari si penulis. Lalu yang berikutnya, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kata teknis. Kata teknis ini pada umumnya kalau di bahasa Indonesia adalah ilmiah. Kata ilmiah. Seperti contohnya itu konsumsi, asupan, porsi. Nah, ini konsumsi itu di bidang makanan gitu ya. Ketika kita dalam kepanitiaan atau dalam
acara apapun. Nah, itu teknis itu di bidang tertentu, yaitu di konsumsi asupan dan lain sebagainya. Sama seperti halnya ketika di dunia kedokteran gitu ya, di dunia kedokteran eh, ingin mengecek gitu ya, ingin mengecek ada yang mengonsumsi narkoba misalnya. Nah, di situ dalam apa ya prasyarat gitu ya, orang diketahui menggunakan narkoba atau tidak itu akan dites urin. Nah, urin ini biasanya kata teknis yang digunakan oleh oleh siapa? Oleh di bidang kedokteran, teman-teman. Dan kata-kata teknis yang lainnya. Tuh, itulah yang dinamakan kata teknis, teman-teman. Berikutnya, kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan kata hubung atau konjungsi argumentatif. Kata penghubung yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat maupun paragraf. Di sini contohnya ada jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Nah, teman-teman, silahkan yang sudah Pak Prima katakan tadi, tuliskan kalimat-kalimat yang berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari. Menggunakan yang terakhir, yang keenam, menggunakan kata rujukan. Kata-kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks tersebut, perujukannya. Nah, kenapa perujukan, Pak? Nah, di sini ketika kalian dalam menulis teks persuasi, pastinya ada data, ada fakta. Nah, data dan fakta-fakta yang sudah kalian dapatkan itu dituliskan di dalam teks tersebut dan menggunakan ada kata perujukan. Berdasarkan data yang saya peroleh bahwa kesehatan itu harus dilakukan dengan baik dengan cara apa-apa-apa. Nah, itu berdasarkan apa? Penyajian data yang menjadi sumber dalam teks kalian nantinya. Nah, teman-teman, ini 6 kaidah kebahasaan dalam teks persuasi yang sudah Pak Prima katakan di awal tadi. Silakan teman-teman membuat 6 kalimat. Ya, teman-teman membuat 6 kalimat, masing-masing satu kalimat saja. Ya, satu kalimat yang mengandung kata bujukan, satu kalimat yang mengandung kata kerja mental, lalu satu kalimat yang menggunakan kata kerja imperatif, lalu satu kalimat menggunakan kata kerja teknis, lalu satu kalimat menggunakan kata konjungsi argumentatif, dan satu kalimat menggunakan kata perujukan. Nah, silahkan teman-teman yang menonton channel YouTube ini, silahkan tulislah di komentar pada YouTube ini. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ada di kelas, silahkan bisa kalian tuliskan di selebar kertas atau di buku catatan kalian kalimat-kalimat yang sudah Pak Prima minta tersebut. Nah, berikutnya Pak Prima akan berikan contohnya. Nah, Pak Prima akan berikan beberapa contoh saja, ya, tidak semuanya. Di sini berkaitan dengan tadi ya, kata bujukan. Ada ayo, mari. Pendidikan adalah kunci kesuksesan. Ayo, semangat belajar dan raih impian dan cita-cita kalian. Kalimat yang kedua, belajar adalah petualangan yang tak terhingga. Mari kita jelajahi dunia pengetahuan ini dengan penuh antusiasme dan rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu yang ketiga, hendaklah kita menjaga kebersihan lingkungan agar tetap nyaman. Nah, tiga kalimat ini ada menggunakan kata bujukan secara tersirat dan tersurat, teman-teman. Nah, maka silakan teman-teman bisa membuat kalimat secara sendiri. Lalu contoh berikutnya ada kata kerja mental, mengira. Mungkin kamu mengira tidak ada waktu untuk membaca, tapi luangkanlah 15 menit sehari dan lihat perubahannya.
Itu kalimat yang pertama. Ya, kata kerja menggunakan mengira. Lalu yang kedua, "Jik- Jaka menduga hari ini banyak yang tidak masuk karena sakit. Maka mari kita menjaga kesehatan supaya tetap sehat selalu." Nah, itulah kata kerja metal, teman-teman. Lalu menggunakan kata kerja imperatif. Kalimatnya, "Sampah plastik itu jadikanlah kerajinan tangan yang berguna. Jangan langsung dibuang." Nah, ini imperatif tadi ya. Lalu yang kedua, kita hendaknya saling menghormati perbedaan pendapat untuk menjaga kerukunan bersama. Nah, ini teman-teman, tiga kaidah kebahasaan yang sudah Pak Prima bantu ya memberikan contoh kalimatnya untuk kalian. Silahkan yang sudah Pak Prima minta tadi, buatlah masing-masing kalimat ya, satu kalimat dari 6 kaidah kebahasaan yang sudah ada, yang sudah kita pelajari bersama. Berikutnya, teman-teman, kita sudah mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah cara membuat teks persuasi. Sebelum kalian membuat, alangkah kalian mempersiapkan diri untuk apa? Untuk langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, kalian menentukan topik atau tema penulisan persuasi. Kalian tidak usah pusing, kalian tidak usah bingung. Pak Prima sudah menyiapkan satu topik besar, tema besar, yaitu apa namanya itu pertobatan ekologis. Nah, pertobatan ekologis dari arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Kenapa di sini Pak Prima mengambil pertobatan ekologis? Nah, Pak Prima rasa pertobatan ekologis itu secara umum, ya tidak hanya di agama Katolik saja, tapi semua agama kita harus bisa melihat, ya, melihat situasi kita saat ini di bumi kita itu eh, sudah hancur, teman-teman. Ya, terakhir belakangan ini ada banjir bandang, kemudian ada banjir di mana-mana, kemudian ada pemborosan penggunaan listrik, dan lain-lain. Nah, itulah mengapa Pak Prima mengambil pertobatan ekologis tema besarnya. Itu alasannya. Teman-teman, dari pertobatan ekologis itu, kalian bisa mengajak, ya, mengajak para pendengar pembaca untuk apa? Untuk mengubah sikap mereka, untuk mengubah perilaku mereka berkaitan dengan apa? Kerusakan bumi kita pada saat ini. Itulah topik yang akan kita bahas bersama teman-teman, yaitu pertobatan ekologis. Lalu yang kedua, menentukan tujuan penulisan teks persuasi yang ingin dibuat. Nah, kalian ketika sudah mendapatkan subtemanya nanti, kalian tulislah bersama kelompok, carilah tujuannya apa sih kalian membuat teks persuasi tersebut, apa tujuannya, untuk apa. Itu ya, yang kedua. Lalu yang ketiga, kalian tuliskan, sampaikanlah pendapat kalian berhubungan dengan topik pembahasan. Tadi ya, topik pembahasannya pertobatan ekologis. Nanti ada subtemanya masing-masing kelompok. Nah, silakan kalian dari masing-masing subtema itu, kalian carilah pendapat menurut kelompok ya berhubungan dengan sub-subtema yang akan kalian dapatkan nantinya. Lalu yang keempat, mengidentifikasi fakta-fakta sebagai pendukung alasan yang disampaikan. Ketika nanti kalian sudah mendapatkan subtema dari Pak Prima berdasarkan undian, nah kalian carilah fakta-fakta yang mendukung, ya, yang mendukung apa? Yang mendukung tema kalian, topik kalian, atau subtema yang kalian dapatkan di dalam kelompok tersebut. Itu. Lalu yang kelima, setelah sudah mendapatkan poin satu, poin 2, poin 3, poin 4, nah, kalian menuliskannya dalam bentuk poin-poin, teman-teman. Ya. Lalu yang kelima, merumuskan kalimat ajakan. Nah, kalian barulah menyusun kalimat-kalimat ajakan atau dorongan atau bujukan yang akan mengajak teman-teman si pembaca atau pendengar nantinya untuk melakukan pertobatan ekologis, untuk merawat bumi kita bersama. Lalu kalian menyusun kerangkanya. Nah, menyusun kerangka itu berkaitan dengan struktur teks persuasi, teman-teman.
Kalian sudah mengetahui bersama struktur dari teks persuasi ada penyampaian isu, kemudian penyampaian argumentatif, kemudian penyampaian ajakan, lalu yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, dari masing-masing kerangka itu cobalah buat poin-poinnya. Poin yang pertama itu berkaitan dengan pengenalan isu. Ya, pengenalan isu itu apa saja nanti, bla 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 blanya. Lalu yang kedua, argumentatif. Ya, di situ menyampaikan pendapatnya, pendapat kalian berdasarkan kelompok itu apa sih dari subtema yang kalian sudah dapatkan. Pendapat kalian apa? Tulis bla bla blanya. Kemudian ajakan. Nah, kalimat ajakan kalian tulis tuh poin-poinnya apa aja. Nah, itu eh, berkaitan dengan poin yang kelima. Lalu setelah semua selesai, barulah nomor 6 kalian mengembangkan semuanya yang sudah kalian dapatkan. Nah, disitulah terbuatlah teks persuasi tersebut, teman-teman. Nah, maka itulah langkah-langkah yang harus kalian lakukan ya di dalam kelompok nantinya. Subtema apa yang akan kalian dapatkan berdasarkan masing-masing kelompok ini, teman-teman. Tema besar atau topik besarnya adalah pertobatan ekologis. Nah, pertobatan ekologis Pak Prima bagi lagi menjadi 7 subtema yang ada di layar tersebut. Ya, ada memilah sampah kering dan basah, kemudian mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan, terus yang ketiga itu mengurangi penggunaan air yang berlebihan, lalu menanam pohon, kemudian yang kelima itu membuat pupuk dari sampah organik, lalu yang keenam itu membuat ekoenzim dari sampah kulit buah, lalu yang ketujuh itu membuat kerajinan tangan dari sampah plastik. Nah, ada 7 topik, nanti ada 10 kelompok dalam masing-masing kelas, maka kemungkinan besar akan ada 3 kelompok yang mendapatkan subtema yang sama, teman-teman. Nah, harapannya 3 kelompok yang mendapatkan subtema yang sama tidak bekerja sama. Nah, carilah ide lain berkaitan dengan tema yang sudah kalian dapatkan itu. Nah, tidak boleh sama. Itu catatannya. Nah, inilah tema dari teks persuasi kita ke depan, teman-teman. Maka eh, berikutnya, Pak Prima akan menyampaikan di kelas berkaitan dengan rubrik penilaian, kemudian cara kerja kalian dalam kelompok. Nah, ini saja pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks persuasi dan langkah-langkah membuat teks persuasi. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini, teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Pastinya jangan lupa bahagia semuanya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.